Selamat siang Pak, saya dalam keadaan siang Pak. Bagaimana Bapak? Saya juga siap Pak. Nah, Pak Firdaus, pada siang hari ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai tugas yang saya sudah pernah bincangkan selama ini adalah untuk melakukan supervisi di kelas Bapak. Nah, supervisi akademik ini Pak ada 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada siang hari ini kita melaksanakan tahapan observasi, di mana harapan kita bersama-sama siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi bagaimana atau bertukar pikir bagaimana nantinya pada pelaksanaan observasi untuk akademik. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini Pak, kalau boleh saya tahu apa sih harapan Bapak Firdaus dari pertemuan kita siang hari ini? Ya Pak, pertama-tama Pak, saya senang sekali Pak karena saya bisa disupervisi, karena saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi Pak untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas saya. Dan saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, tujuan yang bagus Pak untuk berdiskusi terkait persiapan Bapak dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang apa Pak ya? Oh ya Pak, yang saya lakukan Pak, atau yang kami pelajari nanti di kelas kami di kelas 5, yaitu tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Jadi nanti kami akan belajar tentang perpindahan kalor dan serta manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait dari materi tentang panas dan perpindahan kalor Pak, ini tentu ada tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai oleh peserta didik nantinya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran nantinya Pak? Iya Pak. Nanti yang saya akan berikan kepada peserta didik kita yaitu kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana proses terjadinya perpindahan kalor tersebut dengan mereka melakukan suatu pengamatan, maka siswa kita akan mengetahui tentang materi-materi yang akan kita sampaikan dengan mengamati dan melakukan pengamatan mengenai materi tersebut Pak. Baik, luar biasa Pak. Nantinya apa tujuan pembelajaran ini dan area yang perlu dikembangkan dalam kelas ini? Ya, seperti tadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan pertama itu Pak, yaitu membaca. Nah, di sini saya akan meningkatkan literasi siswa. Jadi dengan membaca, mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka akan mencatat informasi-informasi yang baru mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan mereka tentang pengamatan dalam kelompok mereka, maka mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kelompok tersebut. Mantap sekali Pak Firdaus. Jadi dalam kerjasama yang baik antara siswa dan temannya adalah menggunakan kolaborasi. Jadi saya sangat setuju tadi mengenai literasi ini adalah untuk berdiskusi kepada siswa yang lain. Luar biasa Pak. Nah,
Kalau boleh saya tahu Pak, apa sih nantinya yang sudah dipersiapkan Bapak pada observasi berikutnya Pak? Baik Pak. Saya membuat RPP berdiferensi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan berbudaya positif. Seperti yang Bapak berikan bimbingan kemarin kepada saya, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga mencantumkan LKPD dan saya buat dalam kelompok, dalam arti membagi 3 kelompok peserta didik kita. Kemudian pada Luar biasa Pak Velius. Nah, kalau boleh tahu strategi apa yang Bapak lakukan nanti pada observasi berikutnya dan yang sudah Bapak cantumkan dalam RPP ini untuk pembelajaran besoknya Pak? Oh ya Pak, kita kan belajar tentang panas dan perpindahannya. Jadi strategi ini saya mencoba untuk berdiferensi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa-siswa ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang berminat auditori, visual kinestik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda-beda. Misalkan saya secara visual, mereka akan belajar membaca literasi dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartu-kartu. Setelah itu, kelompok auditori saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati panas dan perpindahan ini, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran yang bisa kita laksanakan pada hari tersebut. Bagus sekali Pak, sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak kita. Jadi itu sangat bagus buat anak-anak kita sehingga bisa kita mengetahui perbedaan-perbedaan kepada anak-anak didik kita. Nah, jadi kapan Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut Pak? Oh ya Pak, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat Pak, mungkin kita akan melaksanakan pada hari Jumat ke depan. Wah, nah, jadi pada hari Jumat yang akan datang Pak, saya datang di kelas Bapak ya untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal yang perlu atau yang sudah Bapak lakukan. Kemudian setelah Bapak melakukan nanti pembelajaran atau kegiatan percakapan, saya kembali melakukan percakapan lagi kepada Bapak mengenai pasca observasi. Bagaimana nanti hasil praktik yang sudah Bapak lakukan dalam kelas. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Saya akan mendapatkan gambaran untuk pembelajaran besok seperti model dan strategi pembelajarannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dan semoga lancar nanti praktik pada observasi berikutnya ya Pak. Terima kasih ya Pak, sampai jumpa hari Jumat. Ya Pak, sama-sama Pak.